kami akan membahas, kami akan membedah kitab Al-Miftah lil Ahmad Dudun. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan kami untuk membahas kitab Al-Miftah lil Ulum jilid 3 yang berwarna ungu. Apa yang terdapat di dalam jilid 3 ini? Sebelum kami lanjut, seperti biasa, alangkah indahnya jika bisa mendukung dan mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Jilid 3 ini seperti biasa kami akan membahas, membedah Miftah lil Ulum jilid 3. Pertama-tama pada halaman pertama ini seperti biasa terdapat tawassul Fatihah sebelum belajar dan doa sebelum belajar. Terus di dalam kitab Al-Miftah lil Ulum jilid 3 ini sekarang membahas tentang kalimat fi'il, yang mana kalimat isim sudah tuntas, sudah dipelajari di jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 yang berwarna hijau, jilid 2 yang berwarna biru. Sedangkan kita beranjak pada kalimat fi'il, yang mana kalimat fi'il itu akan dipelajari di jilid 3. Skema jilid 3 itu kalimat fi'il atau kata kerja. Kalimat fi'il kata kerja. Skemanya yaitu fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il itu ada yang mabni dan mu'rab. Fi'il ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Fi'il ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Fi'il ada yang ma'lum dan ada yang majhul. Fi'il ada yang sahih dan ada yang mutal. Kita lanjut ke kaidah 1, kaidah fi'il 1 ya. Kita berlanjut ke kaidah fi'il 1, fi'il madhi, mudhari' dan amar. Kaidah 1 itu membahas antara fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madhi itu mempunyai tanda juga, sama seperti kalimat isim yang mempunyai tanda. Dengan kalimat fi'il madhi tandanya itu ada 3. Diakhiri tak ta'nis, diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharrik yang sekaligus menjadi fa'ilnya. Nomor 3 dapat dimasuki laqad. Kita lanjut. Kemudian fi'il madhi itu mabni. Mabninya fi'il madhi ada 3, fathah, dhamma, sukun. Kemudian bentuk mabninya fi'il madhi itu seperti ini. Tampilannya seperti ini, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita skip. Kemudian ini kaidah fi'il, kaidah fi'il yang kedua, yaitu menentukan mujarrad dan mazid. Sedangkan yang mujarrad itu wazannya ada 3. Wazannya fi'il madhi, fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Kemudian yang mazid ada yang mazid 1, mazid 2, mazid 3. Yang rubai yang terdiri dari 4 huruf, fa'ala, fa'ala, af'ala. Tafa yang khumasi, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Kemudian yang sudasi atau 6 huruf, istaf'ala. Kita lanjut, skip saja. Seperti biasa nanti ada latihan menentukan mujarrad atau mazid. Ini contoh, hanya seperti contoh. Nah, ini ada praktek. Tentukanlah kalimat fi'il madhi, wazan, mabni, dan dhamir yang terkandung dalam kalimat-kalimat berikut. Seperti biasanya, murid akan diberikan tugas oleh ustadznya, oleh gurunya untuk menentukan kalimat fi'il madhi sesuai dengan wazan, sesuai dengan tandanya. Kemudian beranjak ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' juga mempunyai tanda sama seperti kalimat fi'il madhi, yaitu didahului oleh salah satu 4 huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Yaitu na'ti atau ana itu nun, hamzah, ta, ya,
terkumpul dalam lafaz na'ti. Kemudian 2, dapat dimasuki huruf-huruf berikut sin, saufa, lam, lan. Kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari itu dibagi menjadi 3. Fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, fi'il mudhari af'alul khamsah. Kita skip. Kemudian di sini juga ini bentuk fi'il mudhari tasrif lugawi serta domirnya. Yursilu, yursilani, yursiluna, tursilu, tursilani, yursilna, tursilu, tursilani, tursiluna, tursilina, tursilani, tursilna, ursilu, nursilu. Kemudian di sini ada i'rab fi'il mudhari sahih akhir. Ya, pembagiannya kita skip saja. I'rabnya fi'il 5 atau af'alul khamsah kita skip saja. Dan ini wazannya fi'il madhi, wazannya fi'il mudhari dan amar. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, dan seterusnya. Kita skip saja. Kemudian di sini ada amil khusus pada fi'il mudhari. Apa saja amil yang masuk pada fi'il mudhari? Ada 2, yaitu amil nasab dan amil jazm. Amil nasab itu ada 10, yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri dan yang 6 menyimpan an. Ini yang menasabkan dengan dirinya sendiri, an, lan, izan, kail. Yang menyimpan an, lam juhud, lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, wau. Kita skip saja. Kemudian amil jazm. Amil jazm itu ada 21, yang 8 menjazmkan fi'il mudhari 1 dan yang 3 menjazmkan fi'il mudhari 2. Kita skip saja. Skip seperti biasanya. Nanti ini ada tugas santri atau murid. Kemudian mabni, sekarang kita pindah ke fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah seperti idrib, pukullah, irsil, basuhlah. Ini wazan-wazannya ya, ini wazan-wazannya fi'il amar. Ini tadi sudah dibahas di depan, wazan-wazannya fi'il madhi, dan ini wazan-wazannya fi'il mudhari sudah dibahas secara perinci. Dan kemudian kita beranjak ke fi'il amar, yaitu fi'il amar pasti juga ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Mabninya fi'il amar, mabni sukun, membuang ilat, membuang nun. Kita skip saja terus. Kita skip, ini hanya sebagai contoh. Ini bentuknya fi'il amar. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktub. Nah, kemudian kaidah fi'il yang ketiga ya, maksud saya yang ketiga. Kaidah fi'il ketiga yaitu fi'il muta'addi dan lazim. Jadi menentukan muta'addi dan lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang memerlukan fa'il sebagai pelaku subjek yang dibaca rafa' dan tidak mempunyai maf'ul bih. Kemudian apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan maf'ul bih sebagai objek. Di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya menentukan fi'il itu muta'addi apa lazim. Jadi tidak perlu susah untuk memahami antara fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kita skip. Di sini juga ada praktek seperti biasanya. Kemudian masuk ke kaidah fi'il 4, fi'il ma'lum dan majhul. Fi'il ma'lum apa itu? Fi'il ma'lum fi'il yang menyebutkan fa'il sebagai pelaku tanpa mengubah bentuk harokatnya. Kemudian yang kedua fi'il majhul, fi'il yang menyebutkan naibul fa'il sebagai sasaran dengan mengubah bentuk harokatnya. Kita lanjut, kita skip. Kemudian kaidah fi'il yang nomor 5 yaitu fi'il sahih dan mu'tal. Di sini ada kolom fi'il, itu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Di sini ada pembagian bina. Bina itu ada 2, sahih dan mu'tal. Kemudian sahih itu dibagi menjadi 3. Kita skip saja. Ini pembagian bina antara bina sahih dan mu'tal.
kita skip. Di sini pada halaman terakhir disebutkan ada semacam contoh, ada panduan untuk bertanya untuk di jilid 3-nya. Kalau di jilid pertama dan jilid keduanya tidak ada panduan, sedangkan untuk jilid ketiganya ini ada panduan untuk bertanya atau mentaktek kalimat. Kalimat apa, fi'il apa, ikut wazan apa, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, tasrif. Kedua, mu'rab apa mabni? Kenapa? I'rab apa i'rab atau mabni apa? Kenapa? Mujarrad apa mazid? Kenapa? Mazid berapa? Apa tambahannya? Berempat, tak muta'addi apa lazim? Kenapa? Mana maf'ul bihnya? Binafsi apa bighairihi? Kenapa? Nomor 5, maklum apa majhul? Jadikan maklum atau jadikan majhul. Nomor 5, nomor 6, mu'tal apa sahih? Mu'tal yang mana? Sahih yang mana? Kenapa? Dan seperti biasanya di akhir kitab, di akhir halaman ini membahas tentang rangkuman di jilid 3-nya. Demikian bedah kitab atau review dari kitab Al-Miftah lil Ulum jilid 3-nya. Demikian kurang lebihnya, wal afwa wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.